menundukkan diri kita dengan segala kelembutan Allah menuju manusia yang muttaqin. Kembali diingatkan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan penawaran kepada kita, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlak. Yang mulia, Rasul pernah berikan pilihan kepada kita, dan hendaklah kita ada di antara salah satu di antara 4 pilihan yang telah diberikan oleh Rasul. Sikap kita kepada Al-Quran, kun aliman, jadilah kalian orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, menjaga dan mempertahankan Al-Quran, lafaz Al-Quran dan makna-makna Al-Quran. Kalau kita tak sempat berada dalam posisi itu, maka diturunkan lagi pilihan tersebut, au muta'alliman. Kalau tidak pernah sempat kita menjadi pengajar Al-Quran, menjadi ustaz, menjadi ulama, maka hendaklah kita menjadi pengejar ilmu, menjadi pencari ilmu, menjadi ahli ilmu Al-Quran. Dan kalaupun ternyata kita tidak bisa masuk ke dalam golongan tersebut, maka siapapun orang yang ada di sekitar kita, kita usahakan, kita upayakan mereka menjadi muta'alliman. Anak kita, keluarga kita, kerabat kita, jadikanlah mereka ahli Al-Quran. Au mustami'an, atau dengan sebab keterbelakangan dan berbagai keadaan tak mampu menjadi ulama, tak mampu menjadi santri, maka hendaklah menjadi pendengar setia. Karena bagaimanapun ketika kita mendengarkan Al-Quran, sudah jelas, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Imannya akan senantiasa bertambah. Kemudian getaran-getaran Al-Quran itu jelas nyata dalam kehidupannya, akan mempengaruhi daripada ruang pikiran dan ruang geraknya. Kalaupun di antara ketiga golongan itu kita belum masuk, maka hendaklah satu di antaranya kita miliki, au muhibban. Jadilah kalian pencinta, orang-orang yang mencintai Al-Quran, mencintai mereka, Masya Allah, menghibur mereka, mengusap air matanya, bahkan kemudian mencukupkan segala keperluan-keperluannya. Maka 4 golongan ini disatukan nanti di akhirat. Tapi kemudian sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fala takun khamisan, maka janganlah kalian menjadi yang kelima. Sudah tak jadi ulama, tak jadi ustaz, tak jadi santri, kemudian tidak ada masa untuk mendengarkan Al-Quran, dan bahkan membenci daripada pencari-pencari Al-Quran, tak ada kecintaan dalam dirinya. Maka Rasul beritahu, kalau seperti itu, maka orang itu sebenarnya berada dalam kehancuran, berada dalam kecelakaan. Fatahlak, maka kalian akan binasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di akhirat nanti, dalam bulan Ramadan ini, akan dizahirkan oleh Allah. 2 makhluk ini akan dizahirkan oleh Allah di akhirat, yakni puasa dan Al-Quran. Maka di akhirat dia akan meminta syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, as-shaumu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa yang hari ini sedang kita jalani, dan Al-Quran yang hari ini dalam suasana Ramadan, Syahrul Quran, sedang dituntut oleh salah seorang di antara ahli keluarga kita, ataupun kita menjadi pecinta daripada ahli-ahli Al-Quran, maka Al-Quran dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, ya Rabbana, inni mana'tu naumi fil lail. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku telah menjadi sebab terhalangnya santri-santri itu daripada tidur yang nyenyak di malam hari.
aku telah menjadi penghalang di antara pergaulan bebas para santri, di antara kemanjaan mereka dengan ibunya, dengan kakeknya dan sebagainya. Maka Masya Allah, hari ini Al-Quran sebenarnya bersedih ketika melihat santri mereka terjaga dari tidurnya, mereka begadang semalaman, melihat santri mereka menahan kerinduannya daripada orang tuanya, kakeknya dan sebagainya. Al-Quran merasa bersedih. Dan kesedihan Al-Quran itu dia tahan, dia tampung bertahun-tahun, sekian lama ditampung oleh Al-Quran. Nantilah Al-Quran kemudian akan mengungkapkan, mengutarakan isi hatinya daripada apa yang dilihat. Inni mana'atu, sesungguhnya aku telah mencegah dia an-ni'am, dari segala kenikmatan. Maka Al-Quran beritahu, ya Allah, berikanlah izin kepadaku, fasyaffi'ni fih, berikanlah kesempatan kepada aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada para santri, memberikan para syafaat kepada para asatidz, para ustaz, memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintai para ahli Al-Quran. Maka semua dikumpulkan, semua disatukan. Jadi jangan kita anggap kita ini bukan bagian, kita ini satu komponen semua. Orang yang mempersiapkan fasilitasnya, orang yang mengurusi semua keperluannya, orang yang mencintai, memberikan support kepadanya, yang memberikan pengajaran ilmu, dan santri-santrinya. 4 komponen ini tidak akan boleh dipisahkan. Boleh jadi ada ustaz tapi tak ada santri, itu pun tidak cukup. Boleh jadi ada orang pemerhati tapi tak ada fasilitas, tak ada ustaz, itu pun tak cukup. Maka sekali lagi ternyata 4 komponen ini adalah komponen yang tetap akan dikumpulkan oleh Allah sampai di jannah. Bersyukurlah hari ini Allah satukan kita dalam satu ikatan, dalam satu pelukan, dalam satu mata rantai, disatukan dalam 4 hal tersebut, 4 golongan tersebut. Yakinkan diri kita, kita satu di antaranya. Kita satu di antara 4 pilihan yang telah dipilihkan oleh Rasul. Dan insya Allah syafaat Al-Quran itu akan menyertai kita semua. Maka yang paling penting adalah ketika kita libur, santri itu kalau libur bukan berarti dia itu libur dari segala-galanya, tidak. Santri dari libur itu adalah untuk bagaimana menyempurnakan daripada amal-amal Quran dalam kehidupannya. Kita sudah latihan selama di pondok, maka kita pulang ini ke rumah untuk berkhidmat kepada mereka, ibu bapak kita. Bagaimana senantiasa kita yang menawarkan diri kepada mereka. Jangan menunggu, jangan katakan ini pekerjaan perempuan, tidak. Ya, bukan narsis. Kami waktu SMP paling suka di dapur temani ibu, beritahu, tawarkan, Bu, saya mau buat ini, saya mau buat itu. Nanti kalau kita ditegur baru beritahu, ya kalau begitu Pak, sudah yang jelaskan, sudah tertunaikan keinginan kita. Kita yang menawarkan diri. Kenapa akan muncul keindahan nanti? Seperti itu juga bapak kita. Jangan tunggu dia minta kita bikinkan kopi, jangan tunggu dia minta kita bikinkan air panas, kita tawarkan diri, Pak, mau kita dibikinkan kopi. Kenapa? Nanti akan menjadi kenangan indah. Baru kita rasakan. Ketika mereka, ibu bapak kita tidak ada, meninggal dunia, maka ada tempat kursi istiqomah, dia duduk di situ minum kopi dan sebagainya. Dan kita menjadi salah satu bagian orang yang selalu peduli kepada air panasnya, kepada kopinya. Pada saat dia meninggal dunia, maka kita lihat kursi itu hari ini telah kosong. Kursi yang dulu senantiasa diduduki oleh bapak kita, ibu kita dan sebagainya. Maka Masya Allah, ketika kita kenang kebaikan itu, akan menjadi amal jariah yang mengalir pahalanya menjadi senyuman baginya. Semoga dalam bulan yang agung, bulan suci, dan tepat juga hari ini adalah nuzulul Quran. Ya, menjelang maghrib 17 Ramadan kita sudah masuk nuzulul Quran. Sangat tepat sekali momen yang telah kita gunakan hari ini, sore ini, untuk sama-sama kita berharap Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran dan pencinta Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.